Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hartanti, mahasiswi Pascasarjana IPB, jurusan Manajemen Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah Pajak dan Investasi Daerah yang berjudul Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten kota yang berada di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dalam memaksimalkan potensi tersebut dan guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kabupaten Garut berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam bentuk Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui besarnya kontribusi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Dapat saya jelaskan secara singkat mengenai pajak bumi dan bangunan menurut Halim adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan untuk pedoman dalam perhitungan pajak yang tertuang dalam menentukan klasifikasi bumi. Perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan. Dalam menentukan klasifikasi pembangunan, diperhatikan juga faktor-faktor berikut ini: bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan. Adapun cara perhitungan pajak menurut Halim, yaitu cara menghitung pajak bumi dan bangunan berdasarkan pada nilai objek pajak atau dapat disebut NJOP. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak dikali dengan nilai jual objek pajak atau dapat disebut NJOP. Dalam hal ini, nilai jual objek pajak NJOP, NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Tarif pajak bumi dan bangunan saat menjadi Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak pusat yaitu sebesar 0,5%, setelah dialihkan menjadi Undang-Undang Pajak Daerah menjadi sebesar 0,3% dan dapat ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam menghitung efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat cara perhitungannya yaitu efektivitas realisasi pajak bumi dan bangunan dibagi dengan target pajak bumi dan bangunan dikali 100%. Dalam perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, dalam menganalisis efektivitas yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas dengan berpedoman pada tabel interpretasi nilai efektivitas sebagai berikut. Persentase lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif. Nilai 90% sampai dengan 100% mendapatkan kriteria efektif. Nilai 80% sampai dengan 90% yaitu mendapatkan kriteria cukup efektif. Dan 60% sampai dengan 80% yaitu mendapatkan kriteria kurang efektif. Dan kurang dari 60% yaitu dianggap sebagai kriteria yang tidak efektif. Adapun rumus yang dapat saya jelaskan mengenai kontribusi pajak yaitu realisasi pajak bumi dan bangunan dibagi dengan realisasi PAD dikali 100%. Sebelum membahas terkait perhitungan pajak lebih lanjut, terdapat mekanisme dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan PBBP 2 yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, yaitu terdapat SPPT PBBP 2 yang nilai ketetapannya sampai dengan 500.000. Dan yang kedua, pemungutan PBBP 2 yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, yaitu terdapat SPPT PBBP 2 yang dinilai ketetapannya di atas 500.000. Dan yang ketiga adalah pemungutan PBBP 2 ini dilaksanakan
dengan cara pemungutan PBB P2 yang harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan, yaitu dapat disosialisasikan melalui media, brosur, spanduk, beserta dengan media-media lainnya untuk disampaikan kepada masyarakat. Keempat, selanjutnya adalah menyampaikan informasi yang dilakukan di tiap-tiap desa atau kelurahan dengan membentuk posko sebagai pusat kegiatan. Dan yang terakhir adalah penyampaian bukti penerimaan penyampaian SPPT PPB P2. Adapun contoh perhitungan pajak PBB P2. PBB atau pajak bumi dan bangunan yang dikenal atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Pemerintah daerah hanya memungut PBB perdesaan dan perkotaan. PBB P2 merupakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tarif maksimal 0,3% tergantung kebijakan setiap daerah. NJOP merupakan nilai jual wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP atau pemerintah daerah. NJOP TKP merupakan NJOP tidak kena pajak besarannya minimal 10 juta rupiah yang memiliki rumus tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Contoh soal perhitungan pajak PBB P2. Diketahui, Bapak Sultan memiliki tanah seluas 1000 meter persegi dengan NJOP tanah sebesar Rp100.000 per meter persegi. Lalu, ia juga memiliki rumah di atasnya seluas 100 meter persegi dengan NJOP bangunan Rp500.000 per meter persegi. Tarif yang berlaku di Kabupaten Garut adalah NJOP kurang dari 1 miliar sebesar 0,08% dan NJOP lebih dari 1 miliar sama dengan 0,175% dan nilai NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah. Jawaban, PBB P2 sama dengan 0,08% dikali 1000 dikali 100.000 ditambah 100 dikali 500.000 dikurangi 10 juta. PBB P2 sama dengan 0,08% dikali 100 juta ditambah 50 juta dikurangi 10 juta. PBB P2 sama dengan 0,08% dikali 150 juta dikurangi 10 juta. PBB P2 sama dengan 0,08% dikali 140 juta menghasilkan Rp112.000. Demikian contoh soal perhitungan pajak PBB P2. Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, terlihat pada tabel berikut ini hasil perhitungan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Garut sebagai berikut. Dapat dicermati pada tahun 2017 memiliki persentase sebesar 5,44% dan di tahun 2018 yaitu 9,74%. Di tahun 2019 terdapat 8,58% dan 2021 senilai 8,58% dan di tahun 2021 mendapatkan persentase 6,65%. Nilai-nilai ini dihasilkan melalui rumus kontribusi yang mana realisasi PBB dibagi dengan realisasi PAD dikali dengan 100% maka dihasilkan persentase sebagai berikut. Berdasarkan tabel yang dipaparkan, kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Garut dapat kita cermati pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami ketidakstabilan. Dari tahun ke tahun dapat dilihat penurunan yang sangat signifikan. Seperti yang kita ketahui tadi dilihat pada tabel, di tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 5,44%. Namun, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 9,74%. Namun, kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 6,65%. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, pajak diketahui efektivitas penerimaan pajak ini di Kabupaten Garut yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2017 memiliki persentase 101,71% yang dianggap sangat efektif
dan di tahun 2018 mendapatkan persentase 96,59% dianggap efektif, dan di tahun 2019 yaitu mendapatkan 97,17% dianggap efektif, dan di tahun 2020 mendapatkan nilai 123,16% dianggap sangat efektif, dan di tahun 2021 memiliki nilai 96,51% dianggap efektif. Efektivitas ini dihasilkan melalui rumus realisasi pajak bumi dan bangunan dibagi dengan target pajak bumi dan bangunan yang dikali dengan 100%. Dapat dilihat dan diperjelas kembali oleh diagram berikut ini. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan per desa dan perkotaan dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Di tahun 2017 di angka 101,71% dan di 2018 mendapatkan nilai 96,59%. Di 2019 mendapatkan 97,17%, di tahun 2020 mendapatkan 123,16%, di tahun 2021 mendapatkan 96,51%. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut cenderung mengalami fluktuatif. Persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terbesar pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 123,16%, termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan persentase terendah pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 96,51% yang termasuk dalam kategori efektif. Persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut ini memiliki rata-rata berada di atas 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif. Berdasarkan uraian yang disampaikan, dapat diketahui tercatat sebanyak 1.305.068 wajib pajak. Dengan banyaknya wajib pajak tersebut diharapkan akan berbanding lurus dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berikut merupakan tabel kontribusi pajak bumi dan bangunan per desa dan perkotaan ini terhadap pendapatan asli daerah. Berikut dapat kita simak. Tahun 2017 memiliki persentase sebesar 5,44%, memiliki kriteria sangat kurang. Begitupun terjadi di tahun 2018, 19, 20, dan tahun 2021 memiliki kriteria sangat kurang efektif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi bangunan per desa dan perkotaan maupun penerimaan lainnya mengalami ketidakpastian setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kontribusi terendah terdapat di tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 5,44% dan tertinggi di tahun 2018 yakni sebesar 9,74%. Sehingga dapat kita cermati dari 5 tahun tersebut sejak 2017 hingga tahun 2021 ini, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang karena nilai presentasinya masih di bawah angka 10%. Berdasarkan data yang ada, ketidakstabilan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dianggap masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi salah satu kendala utama. Adapun saran yang dapat diberikan, diharapkan pengawasan dari pemerintah harus selalu ditingkatkan agar mencapai efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terus bertahan dan ditingkatkan kembali. Meningkatnya dengan dinamisnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada tentu akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Selanjutnya, memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat. Dalam hal ini, wajib pajak bumi dan bangunan per desa dan perkotaan, karena secara tidak langsung, realisasi penerimaan pajak ini sangat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih.